Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang agama asli Abraham. Abraham dikenal sebagai sahabat Allah, bapa bangsa Yahudi, dan bapa orang beriman. Dia dihargai oleh orang Yahudi, baik itu di kalangan Yahudi Samaritan ataupun Yahudi Yudaisme, dan juga dihargai di kalangan kaum Kristiani sebagai tokoh penting. Tetapi keyakinan apa yang dianut oleh Abraham sebelum dipanggil secara khusus oleh Tuhan Allah? Abraham dilahirkan dan dibesarkan di tanah Ur Kasdim yang berada di Irak saat ini, dekat Nasiriyah, di sebelah tenggara negara tersebut. Yosua pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa Abraham dan bapaknya menyembah dewa-dewa palsu. Kita bisa menyusun beberapa spekulasi mengenai agama mereka dengan menganalisa sejarah dan artefak religius dari waktu itu. Ur Kasdim merupakan sebuah kota tua yang mengalami kemajuan pesat. Hingga sekitar tahun 300 sebelum Masehi, Zigurat besar Ur Kasdim oleh Ur-Nammu sekitar tahun 2100 sebelum Masehi dan dipersembahkan untuk Nana, dewa bulan. Bulan dipuja sebagai kekuatan yang mengatur langit dan siklus kehidupan di bumi. Bagi masyarakat Kasdim, fase-fase bulan melambangkan siklus alami kelahiran, perkembangan, keturunan, dan kematian, serta menjadi acuan untuk menentukan karakter tahunan mereka. Di antara para dewa Mesopotamia, Nana merupakan yang terpenting karena dia merupakan asal dari kesuburan dari tanaman, hewan, dan keluarga. Doa dan persembahan disampaikan kepada bulan untuk menerima berkah. Saat Tuhan memanggil Abraham, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1, Abraham dikenal dengan nama Abram. Saat itu, Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya, komunitasnya, dan orang tuanya. Segala hal yang diketahuinya harus ditinggalkan, termasuk keyakinannya. Kita tidak dapat mengetahui apa yang diketahui Abraham mengenai Tuhan yang sebenarnya pada waktu itu. Tetapi besar kemungkinan dia telah mendapatkan beberapa arahan dari ayahnya, sebab setiap generasi meneruskan sejarah mereka kepada generasi selanjutnya sebagai pemuja dewa-dewa lain. Abraham pasti terkejut ketika menerima wahyu langsung dari Tuhan yang Maha Tinggi. Dewa bulan dan dewa-dewa lainnya adalah objek pemujaan yang jauh dan mereka tidak berkomunikasi secara langsung dengan manusia. Abraham menjawab panggilan Tuhan, dan saat dia tiba di tanah Kanaan, ia mendirikan sebuah mezbah bagi Yahweh di Sikem. Kejadian pasal 12 ayat 7. Ayat ini mengindikasikan bahwa penampakan Tuhan kepada Abraham adalah salah satu faktor kunci dalam pilihannya untuk menyembah Allah yang sejati. Ibrani pasal 11 ayat 8 menyatakan bahwa keberangkatan Abraham dari tanah Ur merupakan teladan iman yang diwujudkan. Abraham terus menggali pengetahuan tentang Tuhan yang kini ia sembah, dan dalam Kejadian pasal 14 ayat 22 mengikuti contoh Melkisedek, Abraham menyebut Yahweh sebagai Tuhan yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Abraham menjadikan Yahweh lebih tinggi dan terpisah dari dewa bulan. Keputusannya untuk beribadah hanya kepada Tuhan ditetapkan dalam Kejadian pasal 17, di mana Tuhan membuat suatu perjanjian sunat bersamanya. Allah menunjukkan diri kepada Abraham dan berkata, "Aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan penuh integritas." Kejadian pasal 17 ayat 1. Dalam ayat yang ketujuh, Tuhan menyatakan bahwa perjanjian yang ia buat dengan Abraham adalah abadi dan menyatakan bahwa hanya dia yang menjadi Tuhan bagi Abraham dan generasi keturunannya. Abraham memutuskan untuk hanya mengikuti Tuhan dan ia membuktikan kesetiaannya
dengan menyunat semua pria dalam keluarganya. Walaupun Abraham meninggalkan penyembahan bulan, penyembahan kepada benda langit tetap menjadi masalah yang berlanjut di antara keturunannya. Berkali-kali dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan memperingatkan keturunan Abraham akibat penyembahan berhala dan menegaskan kembali undangan panggilannya untuk menyembah kepada Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa. Dalam Ulangan pasal 17 ayat 2-5, Tuhan menetapkan sanksi bagi penyembahan patung, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu. Musa menjelaskan bahwa penyembahan berhala merupakan tindakan yang buruk di hadapan Tuhan dan melanggar janjinya. Tak lama kemudian, Raja Hosea dari Israel kalah dan rakyatnya ditangkap. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 16 menyatakan bahwa kekalahan itu terjadi akibat rakyat sujud kepada seluruh pasukan langit. Dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 4-5, Raja Yosia dari Yehuda memimpin kebangkitan penyembahan kepada Yahweh, Allah yang Maha Kuasa, dan menghapus para imam palsu yang mempersembahkan kemenyan kepada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tuhan yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, menghendaki manusia untuk menyembahnya, bukan menyembah ciptaannya. Dalam Roma pasal 1 ayat 18-20 dinyatakan, karena kemarahan Allah terlihat dari surga terhadap segala kebangkitan dan kejahatan manusia, yang menekankan kebenaran dengan kedurhakaan. Sebab apa yang dapat mereka pahami tentang Allah jelas bagi mereka, karena Allah telah mengungkapkan kepada mereka. Sebab hal yang tersembunyi darinya, yaitu kekuatannya yang abadi dan keilahiannya, dapat dilihat di dalam karyanya sejak penciptaan dunia, sehingga mereka tidak dapat mengelak. Saat kita mengagungkan makhluk dan bukan Sang Pencipta, kita menghentikan kebenaran mengenal Tuhan dengan tipuan. Roma pasal 1 ayat 25. Dan menolak apa yang telah Tuhan ungkapkan tentang segalanya dalam kehidupan. Tuhan menyelamatkan Abraham dari pemujaan berhala, mengganti namanya, dan memanggilnya untuk mengikutinya sebagai dampak dari anugerah Tuhan kepada Abraham. Seluruh dunia mendapatkan berkat, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani, yaitu keselamatan yang kekal. Kejadian pasal 18 ayat 18. Demikianlah saudara yang bisa saya bagikan, bagaimana pengetahuan kita ditambahkan di hari ini tentang keyakinan atau agama Abraham sebelum Tuhan panggil Abraham secara pribadi. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.